Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa salam bihudirikum. Selamat datang para pendengar dan pemirsa semuanya hadir di SDMK Podcast, yaitu Sekolah SD Muhammadiyah Kronggahan Podcast. Dan alhamdulillah kita bisa bertemu di episode kali ini, dan insya Allah di episode kali ini akan mengangkat tema berkaitan tentang permasalahan-permasalahan anak dalam proses belajar dan yang dihadapi oleh para guru, khususnya diri saya pribadi sebagai guru di SD Muhammadiyah Kronggahan. Dan sebelum saya bercerita berkaitan tentang permasalahan anak-anak dalam proses pembelajaran, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Daris Kurnia Habibullah. Saya bisa dipanggil Ustadz Daris atau Pak Daris di SDMK ini. Kemudian di SD Muhammadiyah Kronggahan saya diamanai untuk mengajar Tarbiyatul Lughatul Arabiyyah, yaitu pendidikan bahasa Arab. Dan alhamdulillah juga gitu, untuk pembelajaran saya mengampu kelas 1 sampai kelas 6, yang mana saya bisa menyaksikan secara langsung dalam proses pembelajaran, mengamati dari usia yang anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6, yang mana usianya dari anak usia 7 tahun sampai anak 12 tahun itu ternyata berbeda gitu. Permasalahan berbeda. Dan pada umumnya untuk permasalahan yang saya hadapi dalam proses pembelajaran bahasa Arab itu adalah anak-anak sering sekali tidak memperhatikan, asik sendiri, mengobrol dengan temannya, dan itu yang menjadikan saya fokus ke permasalahan itu. Ada apa dengan anak-anak tersebut gitu. Kemudian ketika saya melihat permasalahan itu, maka saya akan teringat gitu sejarah yang dihadapi oleh para ulama, para pendidik, para masyayikh zaman dahulu ketika mendidik anak-anak yang mereka itu bandel, yang anak-anak itu mereka tidak mau nurut dengan gurunya. Dan ternyata kalau zaman dahulu itu ada salah satu contoh yang dia langsung menjadi tujuan kita. Mungkin hari ini kita bisa melihat seorang pemuda yang bisa menaklukkan Konstantinopel dalam usia 19 atau 21 tahun gitu. Itu usia yang luar biasa, dan itu hasil didikan seseorang masyayikh atau seorang ulama yang luar biasa juga gitu. Dan ini adalah salah satu kisah berkaitan tentang Al-Fatih. Maka saya melihat ini dan menjadikan ini adalah strategi gitu. Bahwasanya Al-Fatih ketika dididik oleh Syekh Samsudin itu dia bandel sekali, tidak mau nurut dengan gurunya gitu. Maka si gurunya ini melaporkan kepada ayahnya, seorang sultan gitu, masa kerajaan Islam waktu itu. Maka seorang Samsudin diberikan izin oleh ayahnya. Kemudian Samsudin ini akhirnya memukul si Al-Fatih atau Mehmet II ini dengan pukulan yang bukan membuat melukai sampai ke hatinya, akan tapi membuat dia jera, sehingga anak itu akan terngiang gitu, akan teringat bahwasanya ketika saya melakukan kesalahan seperti ini yang tidak diridhoi oleh guru saya, maka saya akan mendapatkan hukuman seperti itu. Dan itu yang adalah saya membaca itu adalah sebuah perjanjian gitu. Maka ketika saya menemui gitu permasalahan anak-anak yang tidak bisa diatur, bahkan keluar masuk tidak tanpa izin, maka saya akan membuat kesepakatan di sana gitu. Dengan menyebutkan permasalahan-permasalahan tadi, maka kita akan sepakati anak-anak gitu kan. Kita dengan kejadian seperti itu, ketika ada kejadian ini, maka ada punishment-nya gitu. Salah satunya yang saya terapkan adalah senam, yaitu senam push up gitu. Satu seri misalkan 10 kali. Itu agar anak itu bisa teratur. Dan tenang Bapak Ibu sekalian, dengan adanya perjanjian punishment ini bukan artinya itu melukai anak-anak, akan tapi untuk mendidik anak-anak ini menjadi lebih baik agar seperti Al-Fatih gitu, agar pendidikan ini bisa berproses. Nah, hari ini kita melihat kacamata punishment itu dianggap meremehkan anak atau melukai anak gitu. Tetapi tidak, akan menjadikan anak ini menjadi motivasi tersendiri. Bahkan Al-Fatih itu menjadi terngiang, kemudian menjadi seorang pejuang Islam yang luar biasa gitu. Maka dari itu
yang bisa saya ambil dari sini, hasil yang saya amati dari anak-anak, alhamdulillah dengan adanya perjanjian ini, anak-anak mulai sudah ikut nurut. Kemudian ketika mereka melakukan kesalahan, dia akan tahu apa yang akan dilakukan oleh gurunya gitu, akan memberikan hukuman seperti ini, maka dia tidak akan mengobrol. Dan pemaknaan yang bisa saya ambil juga gitu dari kejadian-kejadian ini, bahwasannya memiliki arti pendidikan itu tidak harus memanjakan si anak. Pendidikan itu tidak harus membuat dia nyaman berkaitan tentang dimanjakan oleh gurunya, akan tetapi anak ini harus memang dididik untuk jadi apa ini? Disiplinkah, kemudian menjadi seorang yang memang mendengarkan orang lain ketika berbicara, itu kan perlu sekali Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu saya memberikan memberikan motivasi kepada kita semua agar kita tidak menganggap remeh sebuah hukuman yang tadi perjanjian, bukan hukuman yang sampai satu pihak, tapi dua belah pihak sudah sepakat gitu. Sehingga anak-anak juga merasa nyaman, guru juga merasa nyaman, tidak ada pelaporan. Zaman dulu mungkin akhir-akhir ini ada pelaporan ke polisi dan sebagainya. Kalau kita melihat zaman dulu itu pendidikan dengan ada punishment, itu kan anak jadi disiplin, anak-anak jadi menghormati sesamanya atau menghormati yang lebih tua. Dan itu yang bisa kita terapkan. Maka dari itu jangan takut Bapak Ibu untuk menyekolahkannya di SD Muhammadiyah Kronggahan. Insya Allah kita akan amanah bagaimana anak-anak ini kedepannya menjadi seorang anak yang soleh dan soleha, memiliki visi misi agar apa, Islam itu ditanam dalam hatinya, kemudian visi misi Islam itu lengkap dalam kehidupan kesehariannya, sehingga mempunyai akhlakul karimah. Mungkin Bapak Ibu atau pendengar semua atau pemirsa semua yang menyaksikan podcast kali ini yang bisa saya sampaikan, mungkin ada salahnya saya mohon maaf, cerita ini ada salah kata saya mohon maaf, ada benar dedeng dari Allah Subhanahu wa taala. Afan minkum nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.